sekarang. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Bupati Pati meminta maaf atas kegaduhan akibat menaikkan pajak bumi dan bangunan hingga 250%. Bupati berjanji akan meninjau ulang kebijakan jika masyarakat merasa keberatan. Janji ini disampaikan Bupati Pati usai acara doa bersama dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Pati yang ke-702 di pendopo Kabupaten. Bupati meminta maaf atas kegaduhan saat penertiban posko donasi beberapa waktu lalu. Hingga kini warga masih banyak yang datang ke posko memberikan donasi air mineral untuk aksi pada 13 Agustus. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas terjadinya kericuan pada hari Selasa kemarin. Kami tidak bermaksud untuk melakukan perampasan barang-barang tersebut. Sama sekali tidak bermaksud melakukan perampasan. Yang kedua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya. 5.000 silahkan, 50.000 masa silahkan. Soal kenaikan sebesar 250% itu tidak semuanya. Itu hanya maksimal 250% itu maksudnya. Hingga siang tadi, posko aksi penolakan kenaikan PBB masih menerima donasi air mineral dari warga. Unjuk rasa yang diinisiasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, menurut rencana juga akan diikuti Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi. Kita terus terang menolak itu, ya, selain kita menolak kenaikan PBB yang 250%, ada yang 300, bahkan sampai 1000% yang memberatkan masyarakat. Kalau ada kebijakan itu mohon dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait, biar tidak terjadi kekisruan yang tidak diinginkan. Jadi kita kepengennya semua itu kondusif. Bupati sudah meminta maaf, tapi apakah aksi menolak kenaikan pajak di Pati akan tetap berlangsung 13 Agustus nanti? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin. Iwan, bagaimana rencana aksi memprotes kebijakan Bupati soal pajak tetap akan berlangsungkah? Seperti apa tuntutannya? Ya, selamat malam Friska dan saudara. Saat ini saya masih berada di posko pegalangan donasi untuk aksi penolakan PBB P2 di Kabupaten Pati. Yang hingga saat ini masih ada para donatur yang mengirimkan bantuannya berupa air mineral di posko ini. Kondisi ini tentunya membuat donasi yang terkumpul hingga saat ini setelah saya konfirmasi tadi sudah lebih dari 7.000 kardus air mineral yang akan digunakan untuk aksi pada tanggal 13 Agustus mendatang. Nah, melihat dinamika ini tadi pagi Bupati Pati setelah melakukan doa bersama dalam rangka Kabupaten Pati yang ke-702 ini menyampaikan statement resminya dan mohon maaf kepada warga masyarakat Pati karena sebelumnya terjadi kegaduhan saat melakukan penertiban posko donasi yang berada di depan kantor Bupati ini. Dan selain itu Bupati juga berjanji akan meninjau ulang terkait kebijakan menaikkan pajak bumi dan bangunan untuk pedesaan dan perkotaan ini tidak sampai 250%. Namun ini juga akan dilakukan dengan dialog-dialog dengan para masyarakat ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Meskipun demikian, Rizka, dari hasil konfirmasi kami kepada koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, sudah meminta maaf dan berjanji akan meninjau ulang. Aksi yang direncanakan akan berlangsung pada tanggal 13 Agustus mendatang ini akan tetap berjalan. Dan koordinator aksi ini berharap Bupati mau menemui masa yang akan melakukan aksinya pada tanggal 13 Agustus mendatang. Menemui secara langsung dan berdialog secara langsung dengan komponen masyarakat yang akan melakukan aksi. Seperti yang pernyataan dari koordinator aksi Supriyono berikut ini. Demo akan tetap kita gelar pada 13 Agustus. Nanti Pak Bupati biar menemui pendemo dan menyampaikan
biar menerima aspirasi masyarakat dan menyampaikan apa yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Pati. Ya, selain aliansi masyarakat Pati Bersatu, direncanakan juga ada elemen masyarakat lain yang menamakan diri aliansi santri untuk demokrasi yang akan bergabung pada aksi yang akan berlangsung itu. Nah, untuk mengantisipasi, Baik, terima kasih. Tadi sudah ditangkap bahwa warga akan tetap aksi 13 Agustus untuk menolak kenaikan PBB 250% di Pati, Jawa Tengah. Terima kasih Iwan Miftahudin atas laporan Anda. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku akan mengecek kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Pati yang mencapai 250%. Tito menambahkan juga belum mengetahui apakah Pemkab Pati sudah berkonsultasi dengan Kemendagri terkait penerbitan PBB. Saya sudah perintahkan Irjen untuk cek dasarnya apa. Tapi kan biasanya Pak, perda itu harus konsultasi ke Kemendagri, itu sudah konsultasi belum? Saya akan cek lagi. Saya baru juga tahu dari media, makanya saya akan cek. Ya, terima kasih. Saat ini kita juga sudah terhubung dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi untuk membahas polemik kenaikan pajak di Pati mencapai 250%. Pak Gubernur, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Apa kabar? Oke, baik. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Pak, sebenarnya kalau komunikasi terakhirnya Pak Gubernur dengan Pak Bupati soal kenaikan pajak di sana seperti apa? Memang kita sudah lakukan komunikasi dengan Bupati Pati. Jadi melihat perkembangan situasi wilayah Pati, saya sudah melakukan komunikasi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa fungsi gubernur adalah melakukan koordinasi dan pengawasan. Ya. Sudah saya sampaikan kepada Bupati Pati untuk dilakukan peninjauan ulang terkait dengan kenaikan PBB itu. Kemudian yang kedua, buka informasi kepada masyarakat. Artinya jangan sampai ada sumbatan informasi-informasi yang tersumbat kepada masyarakat. Contohnya segera lakukan rapat kepada Forkominda, kemudian dengan stakeholder masyarakat yang ada untuk duduk bersama dalam rangka melakukan kegiatan ini sehingga tidak terjadi adanya fiksi di antara pemerintah, kabupaten kota, dengan Kabupaten Pati dengan masyarakat wilayah Pati. Yang kedua, dalam amanat ini, gubernur juga berfungsi sebagai wakil pemerintah pusat. Oleh karena itu wajib hukumnya apabila ini terkait dengan kebijakan publik dalam hal ini perda, kita akan melakukan fasilitasi terkait dengan perda yang akan diterbitkan. Pada tanggal 22 kemarin kita sudah memberikan suatu kajian. Yang kajiannya terkait dengan kenaikan PBB di wilayah Pati adalah satu, dia harus membuat kajian secara komprehensif kepada kenaikan PBB itu terkait dengan akademisi. Apakah sudah dilaksanakan? Dari kajian akademisi ini sebagai langkah bijak untuk kabupaten menaikkan PBB. Kemudian yang kedua, kenaikan PBB harus didasarkan kepada kemampuan wilayah. Ya. Dan yang terakhir, kenaikan PBB tidak boleh membebani masyarakat. Hal inilah yang kita jadikan masukan untuk Pemda Pati untuk mengambil kebijakan. Saya yakin bahwa kenaikan ini adalah merupakan hal yang mungkin bagi pemerintah Pati, hal yang wajar, tetapi masyarakat belum bisa menerima karena apa? Ini sangat membebani masyarakat. Oleh karena itu, sudah saya sarankan segera untuk diambil kebijakan untuk direvisi kembali terkait dengan kenaikan ini. Demikian. Ya, Pak Gubernur, sebenarnya kalau dari tadi kan Pak Gubernur sampaikan sebelum ada kebijakan harus ada analisis berbagai layer, berbagai tahapan terlebih dahulu. Bottleneck-nya apakah artinya ada ketidakbijakan sikap dari pemerintah Kabupaten Pati soal ini? Betul Mbak, jadi pemerintah Pati itu mengajukan surat verifikasi atau kajian ini tanggal 12 April 2025. Oh, April. Kemudian, ya 20 April. Kemudian tanggal 22 April Biro Hukum kita, kemudian panggillah namanya Pemda Pati dengan seluruh stakeholdernya ke provinsi. Kita rapat bersama tiga hal itu yang kita sampaikan. Kemudian, kalau kita lihat tempusnya tanggal sampai sekarang, ini kok ada ketimpangan terlalu cepat dalam hal mengambil kebijakan, sehingga masyarakat protes. Mungkin ini ada sumbatan informasi, contoh misalnya belum ada sosialisasi secara maksimal. Kemudian yang kedua, ini kok tidak elok sekali pada saat situasi semacam ini dinaikkan. Apalagi masalah kenaikan pajak ini bukan suatu alasan untuk menaikkan PAD.
Masih banyak PAD yang kita lakukan, contoh, kita harus menaikkan PAD dari unsur investasi. Jaminan keamanan dan ketertiban adalah salah satu pokok yang bisa menarik investasi di wilayah kita. Kalau wilayah kita menaikkan PAD dengan cara pajak masyarakat bergejolak, maka investasi akan di tempat kita akan jauh. Sehingga lebih tepatnya gubernur bupati harus segera mengambil sikap dalam waktu secepat-cepatnya untuk menetralisir daripada kepentingan ini agar tidak terjadi public complaint atau rusuh massa di wilayah Pati. Demikian, Mbak. Nah, ini yang penting agar tidak ada public complaint dalam skala yang lebih besar. Karena dengan adanya penolakan warga, meskipun sudah ada permintaan maaf dari bupati, demonstrasi tetap akan berlangsung 13 Agustus nanti. Gubernur akan turun tangan langsung kah, Pak? Jadi begini, dalam hal menyampaikan pendapat ini sudah dilindungi oleh undang-undang. Jadi Undang-Undang Nomor 998 bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat di muka umum. Sehingga artinya ini harus ditangkap sebagai bahan masukan untuk Pemda Pati untuk menangkap apakah aspirasi ini betul-betul untuk menyuarakan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Saya sampaikan kepada mereka, Pak Bupati harus segera cepat mengambil sikap, panggil stakeholder yang ada, panggil tokoh masyarakat, panggil kompartemen yang ada di wilayah Pati. Seluruh stakeholder harus rapat bersama-sama, difasilitasi oleh mungkin Polres di sana dan lain sebagainya. Diskusi brainstorming bareng dalam rangka mengambil suatu kebijakan sehingga tidak terjadi adanya letupan-letupan di masyarakat kita. Demikian, Mbak. Jadi turun tangannya gubernur ini dalam hal agar pemerintah Kabupaten Pati mengkaji ulang dalam waktu segera, begitu ya Pak Gubernur? Betul, karena Pak, berdasarkan amanat undang-undang, fungsi gubernur adalah koordinasi dan fungsi pengamanan, pengawasan. Artinya koordinasi sudah kita lakukan, pengawasan sudah kita terjunkan dari Biro Hukum kita, kemudian dari inspektorat kita, termasuk inspektorat Kemendagri sudah turun ke sana untuk melakukan kajian ulang. Sehingga nanti akan komprehensif antara kajian hukum dengan perkembangan wilayah kita jadikan satu untuk sesegera mungkin diambil suatu tindakan sehingga tidak terjadi resistensi. Demikian, Mbak. Di media sosial, Pak Gubernur, yang munculkan indeks ekonomi dalam kondisi ekonomi sekarang pajak dinaikkan 250%. Apakah Pemprov melihat ada ketidaksensitifan dari pemerintah Kabupaten Pati untuk menaikkan pajak dengan tanpa adanya sosialisasi yang tadi Pak Gubernur bilang ada sumbatan informasi tadi? Ya itu makanya saya sarankan kepada Bupati karena pelaksana Bupati bukan Gubernur, Mbak. Iya. Sebagaimana gambaran umum begini, inflasi di Jawa Tengah adalah 2,5%. Ya. Di daerah Pati inflasinya adalah 3,0%. Artinya kebutuhan masyarakat, daya beli masyarakat turun dan kebutuhan tinggi. Tidak elok kalau timing untuk menaikkan ini dilaksanakan pada saat sekarang. Ini sebagai bahan-bahan pertimbangan untuk segera mungkin Bupati melakukan review terkait dengan kebijakannya. Demikian, Mbak. Iya, nah lalu juga kita tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi di daerah lainnya, di Jawa Tengah khususnya, Pak. Karena kan kalau empati tidak diletakkan di nomor 1 dalam menyusun kebijakan, akhirnya gesekan di publik bisa terjadi seperti yang terjadi di Pati. Apa yang bisa dilakukan antisipasinya, Pak Gubernur? Satu, kita sudah warning ke seluruh bupati wali kota bahwa kita harus menciptakan iklim investasi, itu yang paling utama. Jawa Tengah menjadi swasembada pangan untuk menemukan industrialisasi. Perkembangan ekonomi Jawa Tengah sangat tinggi sekali. Kita sudah mendekati 5,28%. Investasi yang masuk di Jawa Tengah hampir 45,2 triliun untuk wilayah kita. Ini sebenarnya adalah langkah-langkah strategis untuk melakukan suatu komparasi, membangun wilayah tidak cukup dengan APBD atau PAD, tetapi kita menggunakan investasi yang kita lakukan. Salah satu syarat jaminan investasi adalah iklim situasi yang kondusif. Apabila kebijakan publik seorang pimpinan itu tidak membuat suatu kebijakan yang untuk kondusif wilayah, maka harus segera mengambil langkah yang strategis sehingga kebijakan itu harus dianulir. Kalau perlu dilakukan sosialisasi sehingga masyarakat tidak terjadi di wilayah Pati dan tidak boleh terjadi di wilayah-wilayah yang lain. Dan ini menjadi pelajaran bagi para bupati wali kota yang lain agar terjadi adanya sinergitas untuk tidak terulang kembali. Demikian, Pak. Kebijakan dan ini harus berdasarkan juga sinergi dengan masyarakat, bukan hanya satu arah dari pembuat kebijakan. Terima kasih Pak Gubernur, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi telah bagian informasi. Terima kasih, selamat malam. Berikutnya saudara, kami akan kembali dengan sorotan lainnya. Sidang pengadilan militer di Kota Medan berakhir ricuh lantaran keluarga korban tidak puas atas putusan hakim yang dinilai terlalu ringan.
Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam bersama Radhi Saputro. Terdakwa saat menjadi Menteri Perdagangan terkesan lebih mengedepankan ekonomi kapitalis dibandingkan dengan sistem